Umumnya, jika seseorang yang sedang sakit akan pergi ke dokter untuk mendapatkan penyembuhan. Tapi bagi masyarakat di beberapa daerah yang ada di beberapa negara ini mempercayai teknik pengobatan aneh dan tak lazim untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu yang dideritanya. Beberapa ada yang diturunkan secara turun-temurun, ada juga yang didapat melalui penelitian ilmiah. Berikut 7 pengobatan tak lazim di dunia versi on the spot. Baru-baru ini beredar video yang sangat mengejutkan di mana seorang bayi yang baru berumur 2 hari dipaksa berjalan dan dijemur oleh seorang dukun di Assam, India untuk menyembuhkan demam. Pengobatan tak lazim itu dipercaya oleh penduduk lokal bisa menyembuhkan demam. Menurut seorang pejabat di Morigaon, India yang mengaku bahwa masih banyak warga di India yang memilih berobat ke dukun daripada dokter. Namun berkat video yang mendapat banyak kecaman itu, akhirnya sang dukun dan ibu dari bayi itu ditangkap polisi untuk diperiksa. Sementara sang bayi kini dirawat di rumah sakit. Para warga di Hyderabad, India meyakini pengobatan penyembuhan asma dengan memakan ikan kecil hidup-hidup. Terbukti dengan adanya antrian 70.000 warganya di sebuah rumah pengobatan yang dikelola oleh keluarga Batini Gold. Ikan-ikan sarden tersebut sudah dilumuri dengan ramuan obat rahasia. Mereka mengaku menggunakan formula rahasia jamu itu sejak tahun 1845. Para pasien yang berobat diwajibkan untuk diet selama 45 hari. Mereka dilarang memakan 25 jenis makanan seperti daging kambing, gula putih, mangga kering, dan bayam. Mereka juga tidak diperbolehkan makan makanan yang digoreng dan menjalankan perawatan selama 2 tahun. Sepertinya, India memang memiliki banyak teknik pengobatan yang tak lazim. Contohnya adalah menyembuhkan migrain. Mereka percaya bahwa dengan menuangkan minyak obat di kepala akan menyembuhkan migrain yang diderita. Selain menyembuhkan migrain, minyak obat juga dipercaya mengobati tinnitus atau telinga berdengung. Menurut National Geographic, sekitar 4/5 dari hampir 1,2 miliar populasi di India mempraktikkan terapi pengobatan alternatif ini. No, I ain't seen love like that. Kenya merupakan salah satu negara miskin yang tidak memiliki teknologi medis yang canggih. Oleh karena keterbatasan biaya, para dokter di rumah sakit di Kenya melakukan pengobatan dengan terapi belatung hidup untuk menyembuhkan luka. Dr. Christopher Kibiwot, anggota tim peneliti Kenyatta National Hospital, mengatakan bahwa terapi ini sangat efektif. Pasien yang biasanya harus dirawat hingga 3 bulan bisa pulang dalam waktu 2 atau 3 minggu saja setelah menjalani terapi belatung. Dr. Kibiwot juga menjelaskan bahwa pada dasarnya belatung memakan jaringan nekrotik daging yang sudah mati. Jadi belatung tersebut bersaing dengan bakteri yang membuat para bakteri tidak bisa berkembang, sehingga pasien tidak membutuhkan antibiotik. Sementara menurut ahli serangga Phoebe Mukiria, belatung akan membersihkan luka dan sama sekali tak merusak jaringan daging yang sehat. Jadi pasien sama sekali tidak akan merasa sakit selama disterilkan oleh belatung. Mandi pasir merupakan teknik pengobatan yang dilakukan di Mesir, khususnya di Lembah Siwa, sebelah barat laut kota Kairo. Mereka percaya bahwa mandi pasir dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti rematik, asam urat, stroke, dan kolesterol. Ya, masyarakat Siwa telah mewarisi ilmu-ilmu pengobatan tradisional yang terus mereka pertahankan hingga sekarang.
Dengan pengobatan tradisional ini, mereka bisa hidup sehat secara alami tanpa harus pergi ke dokter, klinik kesehatan, dan apotek. Menurut ilmu kesehatan tradisional masyarakat Siwa, munculnya berbagai macam penyakit adalah akibat kondisi unsur air yang tidak sehat di dalam tubuh. Karena itu, air tersebut harus dikeluarkan, dan salah satu caranya dengan mandi pasir. Pasir digali dengan kedalaman sekitar 50 cm, kemudian tubuh dibenamkan hingga leher dengan posisi berbaring menghadap langit. Panasnya pasir bisa mencapai 45 derajat Celcius. Mandi pasir ini memakan waktu antara 10 hingga 15 menit. Dengan mandi pasir, tubuh akan mengeluarkan 3-4 liter air melalui keringat. Bersamaan dengan itulah penyakit dikeluarkan. Pengobatan mandi pasir juga disebut-sebut dapat menurunkan berat badan dalam waktu singkat, sebab kalori juga ikut terbuang melalui keringat yang dikeluarkan. Bagi sebagian orang, lebah ditakuti karena sengatannya yang dapat melukai tubuh. Tapi di Tiongkok, ada pengobatan dengan sengat lebah yang dilakukan oleh praktisi akupuntur profesional. Menurut Wang, pemilik salah satu klinik di Beijing, terapi yang dilakukannya cukup berhasil membantu pasiennya meringankan penyakit, mulai dari radang sendi sampai kanker. Namun pengobatan ini memang belum ada riset ilmiah yang membuktikan kalau racun dari sengatan lebah dapat melawan penyakit. Menurut ahli kesehatan dari Amerika, terapi lebah sebenarnya cukup beresiko jika dimanfaatkan sebagai alternatif menyembuhkan penyakit. Meski begitu, diketahui lebih dari 27.000 warga Tiongkok telah mencoba terapi sengat lebah ini. Mandi lumpur sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu dan banyak dimanfaatkan sebagai spa alami. Seperti yang terdapat di Ovčanska Spa di Belgrade, Serbia. Terapi pengobatan dengan berendam di lumpur dikabarkan mengandung 28 jenis mineral yang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit seperti rematik, saraf pinggul, dan gangguan penglihatan. Terapi pengobatan ini menggunakan air asin yang keluar alami dari dalam tanah beberapa ratus meter. Sama halnya dengan yang ada di Ansan, Tiongkok, terapi lumpur di sana dipercaya masyarakat untuk menyembuhkan beberapa penyakit seperti sakit tulang sendi dan beberapa sistem syaraf. Musik merupakan salah satu bagian dari seni, ternyata juga bisa menjadi salah satu bagian dari pengobatan kesehatan. Peneliti dari Cleveland Clinic menemukan bahwa orang yang memiliki gangguan sakit punggung akan mengalami penurunan rasa sakit sekitar 20% jika ia mendengarkan musik selama 1 jam setiap harinya dengan volume yang digunakan tidak terlalu keras. Musik diyakini dapat mengganggu pikiran seseorang dari rasa sakit dan juga membuat otot menjadi rileks. Tapi jika volumenya terlalu keras, akan membuat kadar kortisol meningkat, sehingga tidak memberikan manfaat apa-apa. Pada umumnya, musik bekerja pada sistem saraf otonom yang berperan dalam mengontrol tekanan darah, fungsi otak, dan mengontrol detak jantung. Ketika sistem saraf mendengarkan ritme yang lambat diputar, maka tekanan darah dan detak jantung akan mempengaruhi ketegangan yang berada di area otot leher, perut, bahu, dan punggung. Pemirsa, itulah 7 pengobatan tak lazim di dunia versi On The Spot.